Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bersama-sama kembali melanjutkan. Kita sampai di kitab Ulangan pasal yang ke-21, ayat 1 sampai 23. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu haruslah mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke lembah yang selalu berair, dengan belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam Bani Lewi haruslah tampil sebab mereka yang dibeli Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapamu sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagikan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang dan tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya
di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekota melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita melanjutkan dari kitab Ulangan pasal 21. Kemarin di pasal 20 yang disampaikan Mas Irawan, kita belajar tentang bagaimana aturan atau ketetapan terkait dengan hukum perang. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Ada beberapa persoalan yang disampaikan di Ulangan 21. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini persoalannya adalah ada seorang yang mati tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Nah, di ayat 1 dikatakan, apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Ini persoalan yang terjadi seandainya ada orang mati tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Ternyata kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, caranya bukan mencari siapa pembunuhnya, tapi ternyata Musa memberikan perintah yang harus dilakukan ketika terdapat persoalan orang mati tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Justru Musa memberikan perintah untuk melakukan pelayanan pendamaian dengan cara ada darah lembu muda yang dicurahkan. Nah, ketetapannya tertulis di ayat yang kedua. Langkah-langkah yang harus diambil adalah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Dan kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh, di situ para tua-tua harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Dan para tua-tua kota itu harus membawa lembu tersebut ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Selain itu, imam-imam Bani Lewi, mereka pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin umat, tampil ke depan. Mereka dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberikan berkat demi nama Tuhan, dan mereka juga akan memberikan putusan terhadap setiap perkara. Bahkan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota-kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya telah dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus membuat sebuah pernyataan. Pernyataannya adalah, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Dan mereka akan melakukan pendamaian. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu. Dan mereka memohon kepada Tuhan supaya janganlah menimpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Dan dengan cara demikianlah, maka umat Israel menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengah mereka. Sebab dengan demikian, mereka telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan ketika ada orang yang mati tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Musa memerintahkan supaya ada pelayanan pendamaian dan mereka melakukan satu pernyataan bahwa kami tidak bersalah. Artinya bahwa kami tidak membunuh orang tersebut. Dan dengan cara pencurahan darah lembu muda, maka para imam menyatakan di hadapan Tuhan bahwa mereka bersih, bahwa mereka tidak bersalah. Yang kedua, kita melihat bersama-sama di ayat yang ke-10 sampai 14. Persoalannya adalah kalau mereka berperang, mereka menang, dan ada tawanan perempuan dan hendak diambil sebagai istri, apa yang harus mereka lakukan?
kita membaca di ayat yang ke-10 sampai 14, di situ dikatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu. Ya, salah satu tawanannya ini perempuan, ini elok, dan orang Israel bermaksud menjadikan dia menjadi istrinya gitu ya. Ternyata tidak langsung otomatis diambil sebagai istri, dan Musa memberikan sebuah petunjuk ya. Di ayat ke-12 inilah petunjuk Musa. Haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu dia ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya selama sebulan. Ya, baru setelah itu boleh menghampiri dia dan kemudian menjadikan dia istri. Nah, kalau suatu saat gitu ya, sudah tidak suka lagi kepada perempuan itu, maka orang Israel harus membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh dijual dengan bayaran uang, dan juga tidak boleh memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Nah, ini kita melihat di bagian yang kedua ini dan bagian yang pertama tadi, ya luar biasa hukum yang Tuhan sudah atur dan prinsip serta cara yang Tuhan tetapkan yang disampaikan Musa kepada orang-orang Israel jika menghadapi beberapa persoalan-persoalan ya. Ada prinsip kasih, ada prinsip keadilan, kekudusan Tuhan dijaga, kesucian Tuhan juga dijaga. Dan kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-15 sampai 17 ini tentang hak kesulungan. Kalau orang Israel punya 2 istri, terus keduanya punya anak sulung. Siapa yang berhak mendapat hak kesulungan? Kalau kita membaca di ayat yang ke-15 sampai 17, di situ dikatakan apabila seorang mempunyai 2 istri, ya sebenarnya kan dilarang ya orang Israel itu berpoligami. Tapi kalau mereka terjadi seperti itu gitu ya, dan punya 2 istri, ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Ya, memang kalau ada 2 istri ya pasti otomatis ya ada yang dicintai dan ada yang tidak dicintai ya. Dan melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan ternyata anak sulungnya itu lahir dari istri yang tidak dicintai gitu. Nah, di situ dikatakan maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Kenapa? Karena ini merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Nah, hak kesulungan itu jatuh ke anak sulung dari istri yang tidak dicintai. Ya, meskipun dia tidak dicintai, dia punya anak sulung itu punya hak kesulungan. Dikatakan di ayat yang ke-17, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ya, Tuhan membela orang-orang yang lemah ya, termasuk perempuan-perempuan yang tidak dicintai, punya anak sulung, ya anak sulung itu yang berhak mendapatkan hak kesulungan. Ya, Tuhan itu Allah yang adil, dan Musa mengingatkan kepada bangsa Israel tentang ya prinsip keadilan, prinsip membela yang lemah, ya menegakkan keadilan, ya Tuhan berikan kepada umat Israel. Yang berikutnya adalah kalau keluarga Israel ini punya anak yang durhaka. Anak durhaka itu artinya adalah anak yang tidak bisa dididik, selalu melawan, memberontak kepada orang tuanya. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Di ayat yang ke-18 sampai 21 dikatakan apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Ya, ini satu persoalan yang tidak mudah dalam sebuah keluarga, punya anak laki-laki degil, membangkang, tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya, padahal sudah dihajar, dididik, tapi dia juga nggak mau mendengarkan. Dikatakan di ayat yang ke-19, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Nah, kedua orang tuanya, baik suami dan istri ini harus sepakat untuk membawa dia keluar kepada para tua-tua.
Nah, mereka harus berkata kepada para tua-tua bahwa anak kami ini dekil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Ini tentu satu persoalan yang berat ya, yang dihadapi orang tua melihat anaknya yang dekil, membangkang, tidak menurut, tidak mau mendengarkan, tidak mau dididik, dan orang tua itu menyerahkan kepada imam-imam tua-tua di kotanya. Dan di ayat yang ke-21, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ya, orang tua adalah wakil Allah untuk mendidik anak-anak. Gitu ya. Dan ketika melihat anak-anaknya tidak mau taat, ya orang tua harus dengan ya kesadaran diri, rela hati gitu ya, menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Dan ternyata orang tua ini juga taat kepada aturan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Musa, dan membawa anak itu ke hadapan tua-tua, dan hukuman itu dilaksanakan untuk anak yang dekil itu. Ya, Tuhan sangat menghargai otoritas orang tua. Tuhan adil, Tuhan Maha Suci, dan di sini dikatakan harus kau hapuskan yang jahat. Berarti memang kekudusan, keadilan, kesucian Tuhan itu ditegakkan. Ya, kalau hal ini terjadi pada zaman sekarang ini ya sungguh sesuatu hal yang sangat mengerikan ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ya di perjanjian baru orang tua juga tetap mendapatkan otoritas ya dan hak untuk mendidik anak-anak. Kalau dalam keluarga-keluarga ada persoalan-persoalan tentang anak ya, kedua orang tua harus datang kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan juga meminta pertimbangan, meminta pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan untuk mencari solusi terhadap anak yang dalam persoalan dan pergumulan. Di bagian terakhir, di ayat yang ke-22 sampai 23, terkait dengan orang yang dihukum mati ya. Cara menyelesaikannya adalah jangan mayatnya dibiarkan semalaman di tiang gantungan. Harus dikubur pada hari itu juga. Dikatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, ini ada kata-kata jangan menajiskan. Ya, itu artinya bahwa Tuhan sungguh-sungguh Allah yang suci, Allah yang kudus. Di tanah yang telah Tuhan berikan kepada umatnya, Tuhan meminta kepada umatnya untuk sungguh-sungguh menjaga kekudusan, kesucian Allah di tanah di mana mereka telah memperolehnya karena kasih karunia Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita mendapatkan amal teks dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, kita mendapatkan amanat teks di mana kasih, kekudusan Tuhan, keadilan, kesucian Tuhan, perlindungan terhadap yang lemah adalah standar dan nilai dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan manusia. Dan Musa sudah menyampaikan tentang petunjuk-petunjuk teknis bagaimana mereka menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah umat Tuhan. Aplikasinya adalah apakah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam konteks sosial pelayanan kita, ya baik di gereja, di pelayanan di mana Tuhan percayakan kepada kita, menghadapi orang-orang yang punya masalah, situasi-situasi sosial yang ada persoalan-persoalan etis gitu ya. Ya, kita dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip ini ya, dengan menjunjung tinggi kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, dan tetap melihat ya, bagaimana orang-orang yang lemah tetap harus dilindungi. Ya, standar dan nilai ini harus kita gunakan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat ya, orang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut dengan satu lagu Kasih Yesus Indah dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidup. Si Yesus indah dalam hidupku, kasih hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengangkat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus indah dalam hidup. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, menghiasi sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengangkat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengangkat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Biarlah pagi ini kita dipenuhi dengan kasih Kristus, dan terus kasih itu mengalir di dalam hati kita masing-masing dan terbagi, terpancar untuk orang lain di dalam kasih itu. Kita mau berdoa bersama-sama, setiap pribadi dipenuhi kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pribadi Tuhan dialiri kasih Kristus yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan, terus pimpin kami supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu seperti Yesus mengasihi. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua terus berdoa di dalam doa syafaat ini, di dalam nama Tuhan Yesus.